Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 28 Maret 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Tuhan Yesus bersabda demikian, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Tanda pertama yang dibuat Tuhan adalah saat di mana ketika Tuhan hadir dalam sebuah perkawinan di Kana yang di Galilea, di mana ia mengubah air menjadi anggur yang sangat berkualitas. Tanda kedua yang telah dibuat Tuhan, yang kita dengar kisahnya hari ini, yaitu Tuhan menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana yang sakit demam parah, hampir mati. Dan kalau kita dengar kisah di mana Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana ini, berbeda dari yang biasanya kita dengar, di mana Tuhan tidak berkunjung ke rumah pegawai istana itu dan juga tidak menyentuh anak itu supaya sembuh. Biasanya kan Tuhan Yesus datang ke rumahnya, seperti ketika ia menyembuhkan mertua dari Simon, dan juga ketika ia menyembuhkan anak pegawai rumah ibadat, ia datang ke rumah orang itu dan menyentuh anak yang sakit dan menjadi sembuh kembali. Tetapi hari ini Tuhan Yesus dikisahkan hanya bersabda, "Pergilah, anakmu hidup." Dan pegawai itu percaya pada sabda Tuhan Yesus dan anaknya pun menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang terberkati, kita sering merasa bahwa Tuhan Yesus mengabaikan doa kita, tidak mau mendengarkan dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin pegawai itu mengharapkan agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menyentuh anaknya, dan juga memberikan sabda penyembuhan kepada anaknya. Tetapi apa yang diharapkan oleh pegawai itu tidak seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan tetap menyembuhkan anaknya, tetapi dengan cara yang berbeda. Maka itulah yang seringkali kita salah memahami Tuhan, di mana kita seringkali menganggap Tuhan mengabaikan doa-doa kita dan tidak segera menjawab
doa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita hendaknya belajar percaya seperti pegawai istana itu. Tuhan Yesus benar-benar menanggapi setiap doa-doa kita, mendengar setiap doa-doa kita, dan Ia menjawab doa kita dengan satu atau lain cara. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kuasa kasih-Mu nyata atas pegawai istana itu di mana anaknya sembuh dari sakit demam. Kami pun percaya bahwa berkat-Mu tetap ada menaungi kami. Kuatkanlah kami di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus panjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.